Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, namaku Anggi Indira Rahanifa dari Oceanografi kelas A 2020 dengan NIM 260501201212. Di sini aku akan membuat video mengenai responsi dari praktikum PJPL, yaitu praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut, dengan tema yang aku angkat yaitu modul 3 koreksi geometri. Kali ini kita bertemu di dalam video dan juga tentunya tema yang berbeda. Sama seperti yang aku bilang di awal video bahwa aku akan melakukan video responsi mengenai praktikum penginderaan jauh, praktikum inderaja, dengan modul yang kuangkat yaitu modul 3 koreksi geometri. Ada 4 materi yang akan aku bawakan. Yang pertama mengenai satelit Landsat 8, yang kedua mengenai software IR Mapper, yang ketiga mengenai tools IR Mapper, dan yang terakhir mengenai koreksi geometri. Nah, materi pertama, kita masuk mengenai satelit Landsat 8. Satelit Landsat 8 merupakan penerus dari generasi sebelumnya, yaitu satelit Landsat 7. Hanya saja ada beberapa penyempurnaannya, baik dari segi resolusinya, spektralnya, dan juga dari segi sensor yang dibawa. Satelit Landsat 8 diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013, H-3 Valentine nih. Diluncurkan pada saat 11 Februari 2013 dan merupakan proyek gabungan, proyek besar antara NASA dan juga USGS atau US Geological Survey, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Tim Geologi Amerika Serikat. Satelit Landsat 8 membawa sensor pencitra oli, onboard operational land imager, dan juga TIRS thermal infrared sensor. Dua sensor ini, baik oli dan juga TIRS, menyediakan resolusi spasial 30 meter, 100 meter untuk thermal, dan juga 15 meter pankromatik dengan jumlah kanalnya 11 buah. Landsat 8 memiliki area scan seluas 170 x 183 km persegi. Satelit Landsat 8 terbang di ketinggian 705 km di atas permukaan bumi, dengan waktu orbit buminya 99 menit, dan melakukan liputan di area yang sama setiap 16 hari sekali. Kenapa kita memilih Landsat 8 sebagai satelit yang kita download? Karena dia menyediakan akses data yang gratis. Selanjutnya materi kedua yaitu materi IR Mapper. IR Mapper mungkin sudah familiar ya bagi kita anak-anak kelautan. Mungkin bagi yang anak-anak di luar kelautan belum tahu apa sih itu IR Mapper. IR Mapper merupakan salah satu perangkat lunak, salah satu software yang digunakan dalam proses penginderaan jauh untuk mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data apa nih? Itu mengolah dan menganalisis data citra hasil perekaman dari satelit. Nah, IR Mapper ini juga merupakan software di bawah naungan SIG, yaitu Sistem Informasi Geografis yang sangat mudah digunakan. Pada angkatanku kali ini, IR Mapper yang dipakai adalah versi 7.1. Nah, untuk koreksi geometri dan tool sendiri, ini aku jadikan satu. Nah, sebelumnya kita harus tahu koreksi geometri itu apa sih? Kalau dari katanya koreksi berarti kita membenarkan suatu kesalahan. Perlu diketahui kalau koreksi geometri ini merupakan salah satu dari koreksi citra. Nah, di mana koreksi citra ini terdapat dua metode, yaitu metode secara radiometri dan juga secara geometri. Lalu apa sih jadinya itu koreksi geometri? Koreksi geometri adalah proses perbaikan kesalahan geometri atau kesalahan perbaikan keruangan agar menjadi data dengan posisi yang sesuai dengan sistem koordinat di bumi yang selanjutnya dapat digunakan menjadi peta. Nah, di dalam modul koreksi geometri sendiri terdapat 3 materi, yaitu materi memeriksa koreksi citra, materi geocoding wizard, dan juga materi overlay citra. Nah, untuk memeriksa koreksi citra dan juga geocoding wizard, tools yang dipakai, citra yang dipakai adalah Citra Madura.
dengan tools utama yang digunakan dari ketiga materi ini adalah edit algorithm. Pada saat kita memeriksa koreksi citra, pasti ada before dan after, pasti ada sebelum dan sesudahnya. Untuk sebelumnya, kita memeriksa citra tanpa menginput file citra, sehingga kita bisa mengetahui deskripsi citra tersebut setelah citra tersebut dimasukkan. Tentunya kalau kita tidak memasukkan citra, berarti kita tidak memiliki data mengenai citra tersebut. Sedangkan pada saat kita menginput file Citra Madura, kita akan mengetahui informasi mengenai citra tersebut dengan cara klik kanan di default surface dan juga di properties. Kita akan mengetahui informasinya seperti datumnya, no self value-nya, jumlah bandnya atau jumlah kanalnya, dan juga jumlah baris dan juga lain-lainnya. Pada saat geocoding wizard, tentunya kita memakai fitur geocoding wizard. Oh ya, sebelumnya geocoding wizard itu apa sih? Geocoding wizard merupakan fitur di ER Mapper yang bertujuan untuk memfasilitasi proses koreksi geometri dalam penginderaan jauh. Nah, di dalam geocoding wizard sendiri terdapat 3 tahapan, di mana tahapan pertama yaitu map to map pre-projection. Yang kedua adalah map to map setup. Nah, di dalam map to map setup ini, nilai yang kita periksa pada saat memeriksa koreksi citra yang sebelumnya bernilai NUTM 49 akan berubah menjadi SUTM 49. Karena apa? Karena ini berubah untuk mencocokkan koordinat antara citra yang belum terkoreksi dengan referensinya. Sedangkan tahapan yang terakhir yaitu tahapan rektifikasi. Nah, masuk ke materi terakhir yaitu overlay citra atau penggabungan 2 citra yang berbeda. Tentunya kita memakai 2 citra, yaitu pada saat materi overlay citra, kita memasukkan file Landsat PM 23 April 1985 dan juga spot pan. Nah, tentunya kita masih menggunakan tools yang sama dan edit algorithm dengan tambahan fitur RGB. RGB ini kenapa digunakan? Karena ini untuk memperjelas warna citra. RGB sendiri adalah warna red, green, dan blue, merah, hijau, dan biru. Nah, pada saat overlay citra ini, kita juga memasukkan informasi tambahan seperti jalanan San Diego dan juga drainase San Diego. Nah, pada saat kedua citra Landsat 23 April 1985 dan juga spotpon disatukan dengan jalanan dan drainase San Diego, akan muncul suatu informasi yang baru, karena tujuan overlay sendiri ini adalah untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik serta menggabungkan informasi yang ada. Lalu bisa kita perjelas dengan cara menggunakan fitur zoom box tool untuk memperjelas area yang bisa kita lihat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.